32 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang disaring dari beberapa SMA sederajat se-Kabupaten Minahasa Selatan, 2 diantaranya dinyatakan reaktif setelah dilakukan tes cepat swab antigen. Meski demikian, latihan Paskibraka tetap dilaksanakan guna persiapan upacara HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Menjelang hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, sejumlah anak sekolah SMA sederajat yang disaring dari beberapa kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan latihan pasukan pengibar bendera pusaka di halaman utama kantor pemerintah Kabupaten Minsol. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Minahasa Selatan, Fitber Raco, mengatakan dari 32 anggota Paskibraka ada 2 diantaranya reaktif setelah dilakukan tes cepat swab antigen dan mereka sudah dilakukan isolasi mandiri. Meski begitu, kata Fitber tak memengaruhi anggota Paskibraka lainnya untuk tetap mengikuti latihan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, jadi mereka swab dulu. Jadi ada 2 anggota yang reaktif dan 1 instruktur, sehingga mereka di isoman. Tidak bisa disertakan, kemudian dilanjutkan oleh yang lainnya. Tahun ini dibandingkan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya tentunya ada beda. Kalau tahun lalu protapnya dari Kemenpora cuma 10 paskibra anggota. Kalau tahun ini diberikan leluasa kepada kabupaten kota, tapi melihat kondisi setiap daerah. Barisan Paskibraka tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya ada barisan 45, kini ditiadakan dan hanya ada barisan 17 dan 8, mengingat belakangan ini kasus COVID-19 di Minahasa Selatan terus mengalami peningkatan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Pasar Tumpahan Minahasa Selatan segera miliki terminal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Kami segera kembali. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan provinsi Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital, TV digital, bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Nah, saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan telah merekomendasikan ke pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengadaan terminal angkutan umum di Pasar Berdikari Tumpahan. Hal tersebut seiring dengan permintaan para pedagang karena sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19. Kerinduan para pedagang Pasar Berdikari Tumpahan untuk pengadaan terminal angkutan umum segera terwujud. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan, Adrian Sumuweng. Menurut Adrian, terminal angkutan umum yang terkoneksi langsung dengan pasar rakyat memiliki andil yang besar dalam roda perekonomian masyarakat. Untuk itu, kata Adrian, hal tersebut telah dikoordinasikan untuk pengadaan terminal kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi ini kami sudah sampaikan kepada pimpinan Bupati sekarang, yaitu Bupati Mokhtar bersama Bupati Bapak Pendeta Wanyaremba, dan
kami sudah mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Karena memang akses jalan yang ada sekarang untuk pasar tumpahan itu masih kurang memadai. Yaitu mikro-mikro yang masuk ke sini belum ada jalur. Jadi mereka lebih tepat ke pasar Amurang. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan lebih intens lagi koordinasi dengan perhubungan dan dinas PU. Sejumlah pedagang di pasar tumpahan ini mengeluhkan kurangnya pendapatan mereka karena tidak adanya akses angkutan kota masuk ke pasar. Hanya ojek satu-satunya moda transportasi. Karena dengan tidak adanya terminal, maka pedagang kadang-kala cepat lari ke pasar Amurang, karena di pasar Amurang sana kan terminalnya ada. Di sini termasuk lahan di depan pasarnya termasuk besar. Jadi kami pedagang yang ada di pasar Berdikari ini sangat mengharapkan kepada pemerintah agar mendapatkan pembuatan terminal. Karena dengan adanya terminal mungkin saja pembeli-pembeli cepat menjangkau pasar Berdikari ini. Para pedagang berharap pengadaan terminal segera mendapat restu dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan agar roda perekonomian tetap berjalan lancar di masa pandemi COVID-19. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Hingga saat ini stok vaksin di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tersedia di seluruh puskesmas. Namun stok vaksin saat ini jumlahnya sangat sedikit dan hanya untuk penyuntikan vaksin dosis kedua.